أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqullaha ladzina tasaaluna bil warham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wa qala aidan wa yatulahumul lail naslahu minhun nahar fa idahum muzlimun wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wala lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallah wasami wa ta'ah wa in kana abdan habasiyya fa innahu may yasuminkum yara ba'di ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha wa adu ala bin nawajid. Wa qala aidan fi rawahil ukhar inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah la yankhasifani limautihi ahadin wala li hayati fa idza ra'aitum dzalik fad'ullaha wa kabbaru wa sallu wa tasaddaqu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, sidang salat Isya dilanjutkan dengan salat khusuful qamar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin serta takdir Allah Subhanahu wa taala semata kita pada malam hari ini bisa berkumpul di tempat yang mulia ini ya, dalam rangka beribadah kepadanya ya, dari mulai masuk sebelum maghrib sampai kita tahiyatul masjid ya, melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian ba'diyah, qabliyah isya, kemudian isya berjamaah, kemudian ba'diyahnya dilanjutkan dengan sholat kusumul lail ini. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita ini ya, yang kita lakukan ini tercatat sebagai catatan amal soleh bagi kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang akan menambah berat ya, timbangan kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, sidang salat gerhana yang berbahagia, alhamdulillah ya. Hari ini atau malam hari ini kita menyaksikan fenomena alam yang sangat besar ya, yaitu terjadinya gerhana bulan secara total
Ini mengindikasi kepada kita ya, atau memberikan kabar kepada kita ya, bahwa tata surya ya, alam ini sangat teratur, sangat tertib peredarannya, sehingga ya kejadian gerhana ini bisa diprediksi ya beberapa tahun sebelumnya. Ini menyatakan bahwa tata surya beredarnya secara teratur, menunjukkan apa? Menunjukkan kepada kita bahwa makhluk-makhluk yang besar itu begitu tunduk pada ketentuan Allah. Jadi merupakan tanda-tanda ya, sholat gerhana atau kejadian gerhana pada masa Rasulullah SAW itu terjadi pada tanggal ya, pada tahun ke-10 Hijriah ya, terjadi hari Senin. Maka pada waktu itu manusia ya, atau orang-orang Madinah pada waktu kaget karena kehilangan cahaya matahari. Ini berarti gerhana matahari ya, pagi hari ya. Penduduk Madinah kaget karena matahari hilang, gelap. Maka melihat kejadian ini Rasulullah berkhutbah. Beliau bersabda, "Inna syamsa wal qamaru ayatani min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah. La yankhasifani, tidak terjadi gerhana ya, li mauti ahadin wala li hayati. Jadi terjadinya gerhana itu tidak ada kaitannya dengan kematian seseorang dan tidak juga lahirnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalik, maka apabila kalian mendapatkan hal seperti itu, artinya apabila kalian menemukan gerhana, fad'ullaha. Nah, yang pertama hendaklah kalian berdoa, banyak berdoa kepada Allah. Wa kabbaru, kemudian bertakbir. Wa shallu, kemudian salat. Nah, ini jadi semua udah kita lakukan ya. Berdoa sudah, kemudian kita bertakbir. Bahkan kita ada yang itu nggak tuh, sujud kita tasbihnya berapa kali tadi ruku itu? Kalau saya patokannya ya tadi ya, satu nafas tuh 5 kali. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir 5 kali. Nah, sampai 4 kali berarti 20 patokannya gitu. Kemudian rakaat keduanya 4 kali berarti 20 apa? Rakaat pertama 25, kemudian ruku kedua 4 nafas berarti 20 kali, kemudian keduanya 15, terus berkurang. Maka bisa kurang sehingga pendek gitu. Jadi ini merupakan, mudah-mudahan ini semua merupakan ketundukan kita ya. Sebagaimana tunduknya matahari dan bulan pada ketentuan Allah, seperti itu. Maka surat Al-Imran tadi saya bacakan ya, inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam itu la ayatil ulil albab, itu adalah merupakan benar-benar satu tanda bagi orang-orang yang berpikir, orang-orang yang cerdas, liulil albab. Siapa ulil albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Nah, pertama nih ciri ulil albab, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, kemudian dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan ketika berbaring. Ini ciri-ciri ulil albab. Pertama, ingat pada Allah dalam keadaan berdiri, kemudian sambil duduk, kemudian apabila berbaring dia masih berzikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka itu senantiasa bertafakur atas penciptaan langit dan bumi. Kemudian terbesit ya, secara eksplisit dari lisannya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, tidaklah kau ciptakan semua ini secara batil, sia-sia. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang ulul albab. Jadi ketika terjadi gerhana, kata Nabi, fa idza ra'atum dalik fad'ullaha, perbanyak doa. Kemudian wakabbaru, bertakbir, wasallu, kemudian sholat, kemudian watasaddaqu, perbanyak sodako. Jadi para ikhwanullah sekalian, sodako itu ya secara dohir, secara kasat mata itu kita itu mengelurkan tangan kita, merogoh kocek kita itu membantu orang lain, tetapi pada hakikatnya itu akan memantul pada diri kita sendiri. Jadi pantulan amal soleh maupun buruk, mantulnya itu akan tepat kepada kita, tidak akan pada orang lain. Man amila solehan fali nafsi,
Barang siapa yang beramal soleh maka dia telah beramal balik untuk dirinya. Wa man asaa, dan barang siapa beramal buruk, ya, hasad, dengki sama orang, jahat, maka akibatnya akan memantul pada diri kita sendiri, tidak akan kepada orang lain. Pantulannya akan tepat kepada kita. Jadi man amila sholihan fali nafsi wa man asaa fa'alaiha. Wa ma rabbuka bidzalimin lil abid lil ibad, dan Rabbmu tidak sekali-kali dolim terhadap hambanya. Para hamba sekalian, ya, tadi telah saya bacakan ya dalam surat Yasin, ya. Ini tentu kita hafal semua nih. Wa min ayatihi, dan sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Wa min ayatil lailu, yaitu malam. Naslahu minhun nahar, kami tanggalkan sehingga mereka kehilangan cahaya. Wasyamsu tajri mustaqarril laha, dan matahari dia beredar pada garis orbitnya. Dzalika taqdirul azizil alim, demikian itu adalah ketentuan daripada zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Jadi para ikhwan sekalian, ya, sekali lagi, ya, dalam ayat lain Allah mengatakan atau berfirman, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar perkara daripada menciptakan manusia. Kita perhatikan, ya, matahari yang letaknya bermiliar-miliar itu kilometer dari bumi itu, sehingga terlihat sebesar bola api, itu makhluk besar. Tapi betapa tunduk kepada Allah, tunduk, sehingga tadi saya katakan gerhana yang akan terjadi 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang akan datang, bisa diprediksi dari sekarang, bisa diperkirakan dari sekarang secara tepat, mulai dari jamnya, menitnya, detiknya. Ini merupakan tunduknya makhluk besar itu pada ketentuan Allah. Demikian juga bulan, bandingkan dengan manusia. Manusia makhluk kecil ini, ya, yang dagingnya itu tidak masih bisa diterkam oleh serigala itu, ya. Tulang-tulang juga lapuk, tapi masih banyak yang banyak membangkang, ya. Maka ini sesungguhnya kejadian gerhana itu adalah, maka temanya itu dengan sholat gerhana ini, mari kita wujudkan ketaatan kita pada Allah dan Rasulnya dengan kehidupan berjamaah. Maka bandingkan aja, ya, manusia yang kecil ini dagingnya aja ini masih bisa diterkam oleh serigala, dimakan serigala, dan tulangnya lapuk, itu banyak yang maksiat. Maka ketika Adam terusir dari sorga itu, ya, Allah itu menegaskan, kulnah bitu minha jami'a fa imma ya'tiyanakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Turunlah kalian dari surga, ya. Artinya setan, ya, bersama iblis itu terusir dari surga. Sebagian kamu nanti akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Tetapi kata Allah, fa imma ya'tiyanakum minni huda, nanti akan aku kirim petunjuk. Nanti akan aku bangkitkan seorang rasul, akan aku kirim petunjuk, yaitu kitab. Maka kata Allah, fa imma ya'tiyanakum minni huda, maka nanti apabila petunjuk itu telah aku turunkan ke bumi, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak akan ada duka cita bagi mereka dan tidak akan ada kesedihan. Artinya kita itu, ya, kalau mengikuti petunjuk Allah akan bisa kembali kepada tempat asal kita. Mana asal manusia itu tempatnya? Dalam jannah, ya. Jadi bumi ini, ya, tempat persinggahan, darul amal, ya. Jangan tertipu, ya, oleh dunia, oleh bumi ini. Jadikan dunia itu sebagai alat, ya, jangan tujuan. Alat untuk apa? Untuk agar kita bisa kembali ke tempat kita yang asli, ya, nenek moyang kita tinggal di sorga. Ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam jannah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, makan dan minum sesuka hatimu, apa saja yang ada. Jadi seperti itu. Tempat asli manusia itu bukan dunia, bukan bumi ini, tapi dalam jannah. Maka barang siapa yang ingin kembali ke tempat aslinya, maka ikuti petunjuk itu. Jadi prosedurnya seperti itu. Maka dalam lanjutan ayat tadi,
Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, maka bagi orang-orang yang menolak, ya, kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika sabun nar. Jadi mereka itu kembalinya bukan ke dalam jannah, tapi ke dalam neraka. Hum fiha khalidun, tapi mereka kekal di dalamnya. Jadi bagi orang-orang yang kafir artinya tidak mau mengikuti petunjuk, ya. Rasul sudah diutus, petunjuk sudah diturunkan, tetapi mereka tetap berpaling. Maka tempat kembalinya kata Allah, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Orang-orang yang tetap kufur setelah datang petunjuk, setelah diutus para rasul, maka tempat kembali mereka adalah di dalam neraka jahanam. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi para ikhwan dan akhwat sekalian, sekali lagi ya, fenomena gerhana ini adalah sekali lagi tadzkirah bagi kita, ya. Bagaimana makhluk-makhluk besar, tadi dikatakan la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Kata Allah, sungguh penciptaan langit dan bumi itu adalah lebih besar perkaranya daripada menciptakan manusia. Tetapi betapa makhluk Allah yang sangat besar itu tunduk pada ketentuan Allah, beda dengan manusia. Maka dalam surat Yasin tadi, wal qamara qaddaru manazila hatta ada kal urjunil qadim. Nah ini ya. Dan bagi rembulan, bulan ya, qadarna manazila, kami tetapkan baginya adalah manjilah. Artinya bintang-bintang transit, kata ahli astronomi itu. Ada bintang-bintang haltenya, tempat berhenti, ya. Tanggal 1 berhentinya di sini gitu. Tanggal 2 pindah lagi tempat halte berhentinya itu. Hatta ada kal urjunil qadim, dari berbentuk alis, ya, kecil bulan sabit, kemudian membesar sampai purnama, kembali hatta ada kalau urjunil qadim, sehingga kembali menjadi seperti ranting kering yang sangat kerontang. La samsu jam bagilah angtu dikal komar, matahari tidak akan mungkin mengejar bulan. Walal lalu sabikun nahar, dan malam tidak mungkin mendahului siang. Wa kulum fi falakiyas bahun, dan semuanya itu adalah beredar pada garis orbitnya, ya, seperti itu. Jadi ini ya, serasi, keserasian alam itu seperti itu. Malam tidak akan mungkin mendahului siang, dan matahari tidak mungkin mengejar bulan. Semuanya beredar pada garis orbit secara teratur. Tidak akan terjadi kesalahan. Kalau terjadi kesalahan, maka tidak bisa diprediksi, ya. Gerhana akan terjadi sekian bulan, tidak akan bisa diprediksi dari sekarang. Semuanya teratur. Dikatakan dalam surat Al-Fussilat itu, kami wahyukan kepada langit dan bumi, taatlah kamu. Maka bumi dan langit berkata, qalata ataina ta'iin. Langit dan bumi itu berkata, berseru, kami akan mentaati ketentuanmu ya Allah. Nah itulah para ikhwan sekalian, ya. Sekali lagi, poin daripada khutbah gerhana ini adalah pertama, ya, seperti sabda Nabi tadi, perbanyak doa, kemudian banyak bertakbir, ya, kemudian dirikan sholat, kemudian perbanyak sedekah, ya. Sedekah itu adalah sekali lagi akan kembali kepada kita. Semuanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, baik tunai maupun ditunda untuk di akhirat. Semuanya akan kembali kepada kita. Jadi jangan khawatir, ya, kalau kita rajin sedekah, itu jalannya akan ada aja. Balasannya itu nggak mesti materi, ya. Bisa saja kesehatan, ya. Keluarga kita juga sehat, anak-anak sehat. Kalau kita ngitungnya 1000 kemudian dibalas 700.000, ya kita repot, kita akan malas, ya. Karena ada janji. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu adalah seumpama satu biji yang tumbuh dengan 7 tangkai. Kemudian satu tangkai itu berbuah 100 butir. Jadi 1 dikalikan 7 dikalikan 100. Berarti 1000 dibalas 700.000. Kata Allah, oke. Allah kuasa, 1000 dibalas 700.000. Tapi kamu dikasih penyakit ginjal, mau nggak? Buat apa kan banyak duit? Nah makanya balasan itu nggak mesti materi, ya. Nggak mesti materi. Bisa kesehatan, ya. Anak-anak sehat, rajin sholat dan sholat, itu adalah balasan sangat luar biasa dibandingkan materi. Daripada diberikan uang kita sakit, habis duitnya buat berobat, sehat kagak, mau makan ini nggak boleh.
Itu nggak boleh. Apa enaknya coba? Yang mendingan sehat, makan mawi aja udah enak. Jadi itulah para ikhwan sekalian ya, khutbah Jumat atau khutbah gerhana yang dapat sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun minkum, ya. Mari kita tutup ya dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anjil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi biladi Filistina khassa wa fi sairi buldani muslimina amah. Allahumma anjihim wa ansur ala a'daihim ya mujriyas sahab ya munzilal kitab usdud wat atakal kufar yahudi wa syurakaihim wa majik hizbahum wa khtalif baina qulubihim wa ahlikum illa ayyuminu billahi wahdah. Allahumma parik jam'an wa syatit syamlahum. Allahumma ansurul mujahidina fi Filistin wa fil Iraq wa fil Suriah wa fil Yaman wa fil Rohingya wa fil Uyghur wa fi kulli makan wa ayyidhum bin nasmi indika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.